Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Kerajaan Samudra Pasai, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang penyebaran Islam di Indonesia. Yang mana penyebaran Islam di Indonesia itu melalui beberapa cara, di antaranya melalui perdagangan, ada yang melalui pernikahan, ada yang melalui kesenian, tasawuf, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan kita dahului dengan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama kita bahas adalah letak dari Kerajaan Samudra Pasai. Letak Kerajaan Samudra Pasai itu berada di Aceh, dan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sedangkan runtuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra Pasai itu berada di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, yang terletak sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Nah, keberadaan Samudra Pasai itu ada eksistensinya itu sekitar abad ke-13 sampai 16 Masehi. Berarti sekitar 4 abad lamanya. Nah, raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai itu adalah bernama Sultan Malik Al-Saleh. Namun, nama Sultan Malik Al-Saleh ini adalah bukan nama asli, melainkan nama baru, yang mana pada sebelumnya dia itu bernama Merah Silu, dan setelah ia masuk Islam, dan ia berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Dan asal diketahui juga bahwa Sultan Malik Al-Saleh ini adalah Sultan Islam pertama di Indonesia, ya. Nah, Kerajaan Samudra Pasai sendiri itu merupakan kerajaan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pasai dan Kerajaan Perlak. Nah, untuk Raja Sultan Malik Al-Saleh ini pun sendiri berkuasa lebih kurang 29 tahun lamanya, ya, yaitu pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Ada beberapa sumber sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai. Di antaranya adalah berita dari seorang pengembara Muslim dari Maghribi, yaitu bernama Ibnu Battuta, yang mana ia sempat mengunjungi Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1346 Masehi. Dan ia pun juga menceritakan bahwa ketika Ibnu Battuta ini berada di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Nah, memang ya sumber-sumber Cina itu ada menyebutkan bahwa utusan Pasai ini secara rutin datang ke negara Cina itu untuk menyerahkan upetinya. Dan informasi yang lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusannya ke Quilon, yaitu daerah India Barat pada tahun 1282 Masehi. Dan itu membuktikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki relasi yang cukup luas dan kerajaan-kerajaan dari luar. Nah, untuk sumber yang ketiga yaitu adalah sumber berita dari catatan seorang musafir yang berasal dari Italia, letaknya itu adalah di kota Venesia pada tahun 1252 yang bernama Marco Polo. Marco Polo ini menceritakan tentang keberadaan Samudra Pasai itu sendiri gitu. Nah, silsilah Kerajaan Samudra Pasai. Ada 13 sultan yang pernah memimpin Kerajaan Pasai, itu dimulai dari Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh yang memimpin pada tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Lalu secara turun-temurun si tangku kepemimpinannya atau sultan itu bersifat hierarki ya, atau turun-menurun gitu. Jadi ke anaknya, lalu dari anaknya ke cucunya, dan itu begitu seterusnya sampai ke Sultan Zain al-Abidin yang memerintah pada tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Sedangkan untuk struktur pemerintahan, kepemimpinan tertinggi itu otomatis berada di tangan sultan, ya, yang mana tadi telah dijelaskan bahwa sultan ini mempunyai pemerintahan yang secara turun-temurun.
Nah, di samping terdapat seorang sultan dalam kepemimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, yaitu perdana menteri atau orang kaya besar, dan seorang bendahara, seorang komandan militer, dan panglima angkatan laut, yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana. Nah, lalu ada lagi seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala Mahkamah Agung yang dinamakan Qadi, dan beberapa orang syah bandar. Nah, mengenai syah bandar ini, yaitu adalah biasanya orang-orang yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing yang berada di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan Samudra Pasai. Nah, biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing gitu. Selain itu pun juga menurut dalam catatan M. Yunus Jamil itu bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam di Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Nah, ada di sini 3 orang nama dan beserta jabatannya yang pernah memimpin atau memegang kejabatan di kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu adalah Sri Khayyad Sayyidin Ghiyasyuddin, yaitu menjabat sebagai Perdana Menteri. Lalu yang kedua Sayyidin Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. Dan yang ketiga Bawa Kayu Al-Hisamuddin Al-Malabari, yaitu sebagai Menteri Luar Negeri gitu. Lalu untuk kehidupan politik, kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh ini sebagai raja pertama yang memerintah pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad dan bergelar Sultan Malik Al-Tahir I, yaitu memerintah pada tahun 1297 Masehi sampai dengan 1326 Masehi. Dan pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad dan mempunyai gelar Sultan Malik Al-Tahir II, yaitu pada tahun 1326 sampai dengan 1348 Masehi. Nah, pada masa Sultan Malik Al-Tahir II inilah pemerintahan Samudra Pasai itu berkembang sangat pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, itu ada seorang utusan dari Sultan Delhi pada tahun 1345 itu dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun serta diatur secara India dan patihnya bergelar Amir gitu. Nah, jadi pada masa selanjutnya pemerintahan Samudra Pasai ini tidak banyak diketahui karena pemerintah Sultan Zainal Abidin yang pada itu bergelar Sultan Malik Al-Tahir III itu kurang begitu jelas. Kenapa? Karena menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai ini diserang oleh kerajaan Siam. Nah, dengan demikian data-data tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai ini, maka keruntuhan Samudra Pasai pun juga tidak dapat diketahui secara jelas. Sedangkan untuk kehidupan ekonominya, karena letaknya yang strategis, maka kerajaan Samudra Pasai ini berkembang sebagai kerajaan maritim, yaitu kerajaan yang notabene bersumber pada lautnya gitu, pada keadaan lautnya, dan merupakan juga suatu pelabuhan transit. Nah, dengan demikian Samudra Pasai ini menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka, yang mana pada saat itu Sriwijaya sudah tidak ada. Nah, komoditi perdagangan dari Samudra Pasai yang penting itu adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal mata uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dengan dirham gitu. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di daerah Pidi, Perak, dan lain-lain. Samudra Pasai ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Nah, ini sesuai juga dengan keterangan dari Ibnu Battuta yang tadi ya. Lalu kehidupan sosial budayanya telah disebutkan di awal bahwa kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Nah, sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik gitu. Ada sekelompok kecil
yang kreatif atau minoritas yang kreatif itu berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Nah, inilah yang kemudian eh, kita kenal saat ini sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Nah, di antara tulisan tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau sering disingkat sebagai HRP. Nah, bagian HRP ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi ya. Nah, HRP ini menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara gitu. Bahasa Melayu tersebut juga itu banyak digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menulis buku-bukunya. Nah, itu ya. Berkesejalan dengan itu, berkembang pula ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang terjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Nah, kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Nah, sedangkan akhir dari kerajaan Samudra Pasai tadi pernah disinggung sedikit bahwa menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai ini diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya kerajaan Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Nah, mungkin itu penuturan dari saya mengenai tentang kerajaan Samudra Pasai. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalaupun ada yang tidak dapat dimengerti, boleh kita untuk sharing dan silakan untuk bertanya di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.